Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Pada video kali ini ada sekelompok mahasiswa KKN yang mengalami kejadian mistis di daerah yang ada di Jawa Barat. Di sana terdapat kuburan keramat yang sangat angker menurut penduduk setempat. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Kejadian ini dialami oleh Doni sekitar akhir bulan Juli 2016, di mana ketika itu mereka ditugaskan menjadi mahasiswa KKN di salah satu desa di pesisir pantai Pangandaran. Cerita ini berawal ketika kelompok KKN mereka yang berjumlah 10 orang menjadi tenaga sukarela di desa tertinggal di daerah Ciamis. Setelah sampai di sana, mereka kemudian ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu mereka dibawa ke kantor kepala desa. Di sana mereka diperkenalkan kepada seluruh perangkat desa dan bersilaturahmi dengan pemuka agama setempat. Di sela-sela perkenalan, kepala desa tersebut mengatakan, "Adik-adik, jangan kaget. Kalau di desa ini masih banyak hal-hal gaib dan supranatural. Di sini sudah biasa," kata kepala desa itu sambil memperlihatkan botol-botol yang di dalamnya berisi barang-barang kiriman alias santet selama dia menjabat jadi kepala desa. Mereka yang notabene orang kota dan awam dengan masalah begituan cukup kaget dan ketakutan juga mendengar informasi dari kepala desa itu. Dan yang mengherankan dari kepala desa itu, ketika mereka melakukan survei tempat, ternyata ada 2 atau 3 bagian dari desa itu dipenuhi oleh makam alias kuburan. Hingga di desa itu ada 3 kategori untuk kuburan. Ada kuburan biasa, kuburan tua, dan kuburan keramat. Suatu ketika, koordinator desa harus menyampaikan surat undangan rapat ke rumah Pak Kades. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek. Rumah Pak Kades berada di puncak gunung yang mereka tempati dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat. Dan kata penduduk setempat, hutan itu cukup angker. Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak, teman mereka yang mengantar surat pun pamit pulang. Di tengah perjalanan, tukang ojek itu pun mengobrol dengan teman mereka. "Den, kalau Aden lagi KKN, takut sama hantu enggak?" Pak, jangan ngomong yang enggak dong, kan serem. Kalau bapak sendiri takut gak sama hantu?" "Ah, itu sih kecil. Di sini sudah biasa, Den. Tuh, di sebelah kanan dan kiri kita kan kuburan keramat semua. Hehehe." Belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor itu mati. Walaupun sudah berusaha untuk menghidupkan motor itu, namun tetap sia-sia. Beberapa menit kemudian, ban motor itu meledak dengan sendirinya. Aneh, biasanya ban meledak itu kempes atau menggilas sesuatu. "Aduh, kenapa Pak?" "Iya nih, kenapa jadi gini ya? Begini saja, Aden tunggu dulu di sini. Saya ke bawah dulu membetulkan ban motor ini." Walau sebenarnya takut, tapi apa boleh buat. Akhirnya si Roni ini mau juga menunggui motor itu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana, sambil duduk dan istirahat di atas batu yang sudah berlumut. Roni nggak tahu kalau batu yang dia duduki itu adalah batu nisan kuburan keramat yang sudah berlumut. Setelah setengah jam tukang ojek itu pergi, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Samar-samar Roni itu melihat bayangan putih berkelebat di atas pohon pinus. Bayangan itu semakin jelas ketika sinar bulan menerpa tubuhnya. Dan makhluk itu seperti tertawa menggigit pelan dan sedikit mendesah karena tertiup angin. Roni yang dari tadi komat kamit membaca doa tiba-tiba pingsan dan mengompol di atas batu nisan tersebut. Singkat cerita, Roni itu udah dibawa ke rumah oleh si tukang ojek dan dirawat oleh orang pintar setempat.
Malam kian larut. Teman-temannya satu persatu beranjak tidur, kecuali si Doni dan temannya itu namanya Rudy. Mereka mengobrol di beranda depan menghadap ke arah masjid tua dan kantor kepala desa yang di belakangnya dipenuhi kuburan. Jam saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba Rudy ngelihat sosok bayangan putih seperti mayat yang dibungkus kain kafan melintas di dekat masjid tua. Kamu lihat itu enggak? Lihat apa? Itu tuh pocong. Lalu Doni pun refleks melihat ke arah yang ditunjuk sama Rudy. Dan Doni pun melihat sosok tubuh terbungkus kain kafan dengan melintas di antara pohon mangga dekat masjid menuju ke arah belakang kantor kepala desa. Mereka langsung berteriak, "Pocong!" sambil berlari masuk ke dalam rumah. Seisi rumah bangun dan bertanya ada apa. Lalu mereka menceritakan yang mereka alami barusan. Tentu aja seisi rumah jadi ketakutan. Akhirnya mereka pun berencana untuk tidak tidur malam itu. Tapi setelah jam 3 pagi, ternyata rasa ngantuk mengalahkan mereka. Akhirnya mereka pun tidur kembali di dalam kamar. Kecuali si Rudy yang tidur di sofa kamar tamu karena kamar tidurnya sudah penuh. Sekitar jam 4 pagi mereka dikagetkan oleh teriakan Rudy yang keras sekali. Mereka pun keluar kamar dan di depan mata mereka terlihat sosok pocong yang sedang duduk di sebelah teman mereka itu. Tatapan matanya sayu, kulitnya melepuh dan bernanah. Mereka semua serentak membaca doa-doa minta kekuatan dari yang di atas. Tiba-tiba sosok itu mulai mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Mereka sesaat terdiam, serasa di dalam mimpi. Setelah sadar, mereka berusaha menolong teman-teman mereka yang pingsan. Akhirnya mereka sepakat untuk benar-benar tidak tidur sambil bersama-sama membaca doa. Sekitar pukul 5:30 pagi, seusai mereka sholat subuh, pintu rumah diketuk dari luar. Setelah dibuka, ternyata Pak Kosim. Kata beliau, mereka disuruh datang ke rumah salah satu penduduk nanti siang karena ada yang meninggal. Siangnya mereka pun akhirnya datang untuk melayat dan sekedar mengucapkan turut bela sungkawa. Setelah dipersilahkan masuk, mereka pun berdoa di samping jenazah. Namun betapa kagetnya mereka setelah mereka lihat orang yang meninggal itu, wajahnya sama persis dengan pocong yang mereka lihat tadi malam. Dan cerita pun selesai.